Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Mutia Fakira Raharjo dari kelas DG 4A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas saya yang membuat konten Instagram berisi menu untuk Pagi Bakery. Tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester manajemen desain. Oke, baik, akan saya mulai. Di sini saya akan memulai dengan creative brief. Creative brief creative brief milik saya memiliki project background, product knowledge dan SWOT, competitor information, objective, target audience, key message, mandatory element, design tone and manner, media details, and design items. Saya akan mulai dulu untuk project background-nya. Project background di sini itu saya isikan dengan latar belakang dari Pagi Bakery. Kemudian juga latar belakang kenapa Pagi Bakery membutuhkan konten Instagram yang mengenai menu ini. Kemudian ada product knowledge dan SWOT. SWOT itu adalah di sini tuh saya isi tentang segala kekuatan dan kekurangan dari Pagi Bakery. Kemudian ada competitors information yang saya dapatkan. Competitor information itu adalah Bittersweet by Najla. Kemudian objektifnya itu berisi tujuan dan pembuatan desain. Objektif di sini saya isi dengan menu untuk unggah di akun media sosial agar mempermudah konsumen melihat produk. Target audience dari Pagi Bakery yang saya isi di sini itu adalah perempuan karir berusia 20 sampai 30 tahun. Dengan strata kelasnya menengah ke atas. Lokasinya di Cibubur dan Depok. Kemudian key message yang saya dapat dari klien brief kemarin itu adalah produk brownies yang cocok untuk hadiah kepada orang tersayang. Mandatory elemennya itu harus ada logo, foto produk, nama produk, dan harga. Kemudian juga harus ada white space untuk menimbulkan vibes yang soft, calm, gitu-gitu. Kemudian di design tone and manner-nya, di sini saya mengisi dengan minimalis, modern, warm tone color, font sans serif with thin stroke. Media details design items-nya, sebenarnya yang diminta itu hanya post menu Instagram untuk di feed. Tapi di sini saya menambahkan beberapa hal lain seperti highlight buat cover, highlights yang ada di bawah-bawah yang bulat-bulat itu di bawah foto profil, terus juga menu untuk di story Instagram yang ukurannya lebih panjang daripada yang ada di feed. Kemudian kita lanjut di timeline. Perbesar dulu. Oke, ini timeline yang saya punya. Timeline Pagi Bakery untuk konten menu. Di sini yang pertama, sebelum pre-design-nya itu, saya mulai dengan meeting klien yang terjadi pada tanggal 19 Juni. Di sini keterangannya menerima client brief. Kemudian dilanjuti dengan proses awal yang masih di hari yang sama. Karena menurut saya ini adalah membuat sebuah menu post. Menu post itu bagi saya tidak terlalu seribet seperti kita membuat logo atau yang lain, atau buku majalah atau kompro ya, pokoknya tidak seribet membuat kompro. Jadi saya hanya membutuhkan waktu 6 hari saja di sini. Kemudian kembali lagi ke topik, kita masuk ke proses awal. Proses awalnya itu di sini saya membuat creative brief dan timeline. Yang creative briefnya sudah saya jelaskan sebelumnya, dan ini timelinenya. Kemudian saya berikan kepada klien. Dan kemudian di sini saya juga sekaligus menentukan konsep awal. Konsep awalnya itu dengan menyusun mind map. Kenapa saya tentukan juga awalnya di sini? Karena menurut saya sudah untuk sebuah post ini
saya tuh sudah punya banyak pengetahuan tentang Pagi Bakery, karena Pagi Bakery juga sudah lumayan cukup lama hadirnya, dan saya juga bisa cukup tahu dengan bukan cukup tahu, dan saya juga bisa melihatnya dari Instagramnya apa saja yang kemungkinan besar bisa membuat suatu post yang unity, yang bisa menyatu dengan post-post yang lainnya. Jadi saya sudah menentukan konsep awalnya di hari yang pertama karena itu kayak mudah gitu, itu gak jauh beda gitu. Jadi kayak nggak perlu saya pikirin konsep-konsep yang lain-lain lagi yang kayak dari awal banget, nggak perlu. Jadi saya udah kayak oh ini konsepnya ini karena emang mirip-mirip yang lain gitu. Kemudian dilanjutin lagi dengan meeting klien di esokan harinya, itu mempresentasikan konsep terpilih dan pembayaran dana awal. Pembayaran dana awal ini hanya DP. Asik. Kemudian tahap desain ini mulai dari mood boardnya itu menyusun mood board berdasarkan konsepnya tadi yang seperti sudah saya bilangkan sebelumnya, yang tidak jauh beda dengan pos-pos dari Pagi Bakery yang lainnya, karena Pagi Bakery juga tidak ingin merubah vibes atau temanya dari konten tersebut, jadi masih sama modelannya. Kemudian juga untuk mood board sendiri saya atur jadwalnya sesuai dengan meeting klien kedua. Jadi habis meeting oke saya terima gitu. Jadi terusnya nanti saya pulang langsung saya bikin mood boardnya gini. Kemudian saya bikin sketsa layout juga setelah mood board. Tapi untuk sketsa layout saya bikin 2 hari karena menurut saya itu agak makan waktu ya kalau untuk sketsa layout, karena kita harus sketsa juga dulu selain di buku. Kalau emang kita nggak bisa sketsa langsung di digital, itu yang bikin itu jadi menurut saya agak lama. Oke, habis itu sketsa layout, kemudian saya langsung mood board sketsa layout itu saya kasih ke klien untuk mereka lihat atau revisi, dan kemudian esokan harinya kita ada meeting klien ketiga. Meeting klien ketiga ini untuk asistensi layout kepada klien. Kalau misalnya ada revisi, akan saya kerjakan di hari setelah meeting itu juga. Kemudian kita lakukan di hari itu juga, dan esoknya itu adalah foto lookbook. Karena Pagi Bakery meminta foto itu harus disediakan dari kita, desainer. Jadi foto kita lakukan setelah meeting klien ketiga. Kemudian lagi itu ada proses digital. Nah ini udah mulai digital. Ketika foto sudah ada, konten sudah ada, kita jadikan digital, jadikan satu, dan sesuai dengan layout yang sudah ditentukan. Terus kita kasih ke klien lagi, tapi dalam bentuk mock-up, nggak dalam bentuk asli. Jadi masih jelek lah kualitasnya. Kemudian kalau klien sudah lihat dan ada revisi kecil, kita ke revisi. Kalau revisi besar tidak diberikan lagi. Kemudian kita ke post design. Itu udah final artwork, itu udah kita udah siapkan, sudah jadi semua konten-kontennya. Itu kemudian kita client meeting lagi, kita bertemu dengan Pagi Bakery, tim Pagi Bakery untuk penyerahan FAW dan pelunasan biaya. Dan juga penyerahan kontennya dalam bentuk hasil akhir, the final artwork-nya. Oke. Selanjutnya kita ke mind map. Di sini di mind map ini saya menuliskan Pagi Bakery, dan kemudian bercabang dengan ada vibes, mandatory, warna, font, fotografi, dan tema. Saya mulai dari yang paling dikit dulu, warna. Karena dari sebelumnya Pagi Bakery sudah memberitahukan kalau misalnya dia hanya menggunakan warm color, warm tone, dan kebanyakan dari foto-foto itu menggunakan warna kuning dan coklat. Jadi di sini di sini diputuskan hanya menggunakan warna kuning dan coklat. Nggak jauh-jauh beda lah, nggak nyampe kayak warna biru kah atau warna yang lain-lain. Kemudian untuk yang mana lagi yang lebih dikit? Vibes-nya. Jangan vibes dulu. Kita lanjut ke font. Fontnya itu Pagi Bakery juga meminta untuk sans serif dengan stroke yang kecil. Jadi di sini saya memilih Montserrat dan Fauna One. Kemudian untuk temanya itu Pagi Bakery meminta yang tema modern tapi juga simple di saat bersamaan. Jadi seperti foto-foto konten-konten Pagi Bakery yang lainnya, emang mereka semua itu temanya simple. Jadi lebih banyak white space daripada tulisan ataupun foto, nggak terlalu rame lah.
juga modern. Ya kalau modern tuh kelihatan lah ya, dari kayak misalnya packagingnya kah, atau misalnya suasananya kah, atau sejenisnya. Kemudian juga itu masuk, kemudian juga vibesnya ini yang saya perhatikan dari konten-konten Pagi Bakery yang lainnya, karena Pagi Bakery tidak ingin merubah tema kontennya, jadinya saya ambil vibesnya tuh harus soft, yang tenang banget, pas dilihat langsung asik, terus juga calm juga soft, sama aja maksudnya gitu. Kemudian ada mandatory element, tadi yang seperti saya sudah sebutkan di creative brief. Mandatory elementnya itu ada foto, harga, logo Pagi Bakery tentu, nama produk, white space, udah. Kemudian juga di sini ada cabang fotografi, yang mana saya beri cabang lagi untuk 2 cabang. Itu ada angle sama produk. Untuk angle, di sini saya berpikir kalau Pagi Bakery itu kan roti ya. Jadi saya mikir kayak paling bagus untuk foto masakan itu kalau nggak dari atas, dari depan, tapi di close up gitu. Kemudian kita ke produk. Foto produknya ini, karena produknya di sini ada homemade, itu ada brownies sama pancake. Terus juga karena produknya ini adalah bakery, atau bakery itu kayak baking, pokoknya yang di baking gitu kan. Itu di sini saya ada kayak peralatan dan bahan-bahan itu hanya untuk fotografi ini saya tulis ini karena untuk mempercantik, kayak menambah gitu. Kalau misalnya lagi foto produknya nih, browniesnya nih, kayaknya kalau cantik tuh kalau misalnya ada tambahan, misalkan di sini ada tambahan coklatnya kah, atau ada tambahan whiskernya kah, gitu-gitu. Oke, selanjutnya kita ke mood board. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, di sini kebanyakan warna yang saya pakai adalah kuning dan coklat. Oke, ini warna kuning saya ambil langsung dari Instagramnya Pagi Bakery. Kuningnya kuning terang dan juga coklat. Oh, di sini juga ada foto-foto dari brownies yang menunjukkan bentuk-bentukan fotonya, angle fotonya. Nih seperti ada yang dari depan, ada yang dari atas. Ini juga dari atas, dari foto Pagi Bakery yang ini. Dari depan lagi, ini foto creamy-nya Pagi Bakery. Ini juga dari atas. Di sini itu ada fontnya itu karena Pagi Bakery mintanya yang sans serif dan stroke-nya tipis, saya ambil Montserrat. Karena Montserrat bagi saya paling cocok untuk font yang simple, tenang, dan tetap modern. Kemudian di sini ada Faunawan. Faunawan meskipun dia ada serifnya, tapi serifnya itu sangat kecil dan tidak terlalu nampak. Jadi saya ambil Faunawan karena menurut saya ini sangat cocok, gak sangat, tapi cocok aja untuk Montserrat, untuk menemani Montserrat ini. Oke, itu saja dari saya. Sekian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.